Jadi lu Adi memang niat ngelawan ayah? Ya Allah ayah, gitu ya. Monster dulu. Iya. Udah sampai ke level itu dulu. Terus dia gimana reaksinya ditunjuk ayahnya? Dia bingung, kenapa ayahnya marah? Allah, iya. Karena dia Nggak ada niat untuk jadi anak nakal. Nggak Jadi ada apa itu NLD itu sebenarnya? Namanya non-verbal learning disorder kan. Jadi adalah sebuah situasi, kondisi di mana ada yang berbeda di cara otaknya mengolah informasi, mencerna informasi, menerjemahkan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillah, cerita UFK. Alhamdulillah pagi ini kedatangan tamu lama. Tamu lama. Harusnya sudah datang, tapi baru datang, makanya tamu lama. Oke. Sudah kenal lama sejak zaman Twitter. Aktif dalam urusan parenting, family, dan juga banyak hal-hal yang kemudian hari ini relate untuk dibahas, makanya sengaja khusus dibahaskan. Iya. Ya, Coach Indra dan Bu Nuni, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih sudah datang di meja makan kami. Alhamdulillah. Di cerita UFK. Terima kasih juga udah hadir kemarin di acara Broken Home Healing. Oh itu Masya Allah keren banget. Kaget saya. Alhamdulillah. Pas datang, aduh ada guru datang. Gimana ceritanya? Barusan kita Untung kita nangis. taunya pas sudah selesai. Iya. Kalau kita taunya pas Nggak jadi waktu cerita. kita nggak jadi naik panggung. Nggak berani sama guru. Soalnya ada pakar di sini. Ah. Coach Indra, makasih sudah hadir. Ini cerita UFK. Kita kemas dalam bentuk santai, ngobrol di meja makan. Sama Bu Nuni juga pingin ngobrol-ngobrol. Udah lama nggak ngobrol. Iya. Sering datang ke acara-acara kami, kemudian sering juga ke pesantren Bintaro. Tapi ketemu sekilas. Iya, betul. Akhirnya saya kemudian berpikir, wah udah kita podcastin aja. Kita Di podcastin aja rapel ya, biar Ted, ya? ngobrolnya dijamak. Dijamak tadi. Karena Coach Indra dan Bu Nuni ini orang luar biasa. Bukan cuma ilmu beliau soal rumah tangga, tapi juga nanti perjalanan kehidupan mereka berdua. Itu yang menarik dalam diulik. menjalani rumah tangga. Iya. Layak untuk disimak Iya. dan harus diambil hikmah. Nah, jadi Coach kemarin tuh saya waktu buka-buka lagi gitu ya. Instagram antum, kemudian juga cerita bagaimana perjuangan ya sampai hari ini sudah di hampir 25 tahun pernikahan. Sudah ya? 25 tahun. 25 tahun 25 pernikahan. tahun. Nah, sementara di hari ini rumah tangga seumur jagung. Kadang kan kalau dipikir-pikir suaminya ganteng, istrinya cantik, rumahnya mewah, soleh-soleha juga, bahkan nggak nyangka bubar begitu saja dengan begitu cepat dan meninggalkan luka, meninggalkan dendam. Sementara ada Coach Indra yang sudah seperempat abad bersama gitu ya. Tapi kami yakin ini juga tidak mulus, pasti ada goncang di sana sini, termasuk juga beraneka ragam ujian. Tapi sebelum itu kita tuh pingin tahu banget ini di mana awal ketemunya gitu. Kok sampai Bu Nuni mau sama Kok- Coach? Kenalnya di mana? Oke. Kita pingin lebih kenal lebih dekat. Versi saya itu ya. Oke. Oke, Iya, ya kita dengar dulu versi ya. Biar nanti ada dua POV. Versi saya adalah saya sudah diinden oleh dia. Oh. Inden. Versi saya. Oh kan? iya, kayak mobil baru yang udah. biarin. Terklarifikasi dari sebelah sini gitu kan. Iya. Jadi kami teman satu kuliah, satu kampus, satu kelas. Gue berarti dari dulu dong kenal yang enggak. Satu organisasi yang ruang kantor organisasinya tuh cuman satu meja dan jalannya bisa misi bang gitu. Jadi sempit banget kantornya. Kita satu organisasi kan. Tapi nggak kenal, nggak teman. Satu kelas. Satu kelas. Kok bisa? Satu angkatan di kampus. Ya kenal dong mestinya. Ya kenal tapi Cuma nggak berinteraksi. Bukan teman gue. Circle-nya Dia beda. aktivis, saya pasifis. Pasifis dan aktivis. Jadi kami justru mulai dekat itu setelah lulus ya Bunda ya. Ya adalah ada satu kegiatan bersama, baru kenal, mulai dekat segala macam. Jadi sebelum itu tahu-tahu aja, bahkan dulu sebel, siapa sih ini orang? Oke. Itu versi gue. Iya. Tapi ada versi lain nih ternyata ada secret admirer ta. Oke. Apa tuh? Bu Nuni. Bu Nuni, saya nggak percaya. Mari kita dengarkan klarifikasi. Satu kelas, satu organisasi, Ah. satu tempat kerja. Coba.
saling tahu, Gimana, Bu? tapi nggak saling Benarkah kenal. Mang Inden? Bu, jangan bilang iya. Nggak rela gitu ya. Nggak rela, Bu. Memang panjang sih ceritanya dari SMP dulu sebetulnya. Oh, dari SMP. Betul kita ada satu kelas di kelas bahasa Inggris. Pertama kali lihat dia itu waktu saya masuk telat. Terus saya lihat ada Masya cowok Allah. cool situ. Masya Allah. Aduh, salah ngomong nih kayaknya. Ini SMP nih. SMP. Yang heboh yang tim krunya nih. Di mana Bu SMP-nya? SMP berapa? SMP 13 Jakarta. Jakarta. Cuma itu tempat kursus waktu tempat itu kursus. ketemunya. Oh iya, Lia ya, les dulu bahasa Lia. Inggris. Oh Iya. iya. Di Pancoran. Iya, Pancoran. Terus itu terus sekali itu gitu ya. Tapi udah gitu nggak ada apa-apa lagi. Oke. Cuma dia sikat apa dari situ. Dari Dia cool banget gitu ya. Ya. Nggak, ternyata pas bimbingan belajar kok ketemu lagi. SMA. Oh. Tapi cuek-cuekan aja. Tempat lesnya sama lagi. Terus ternyata SMA-nya pas- beda, tapi SMA-nya tempat beda. lesnya sama, Tempat lesnya bimbelnya sama. sama. Bimbelnya sama. Terus Ketemu lagi. lulus, ternyata Masih masuk. cool waktu itu. Coach Indra masih cool waktu Cool SMA masih. itu. Cool. Oh, masih Masih tetap. ketemu ya masih. Oh, oke. Terus ternyata kita masuk FEUI penataran Anak UI. penataran P4, ternyata satu kelas juga. Ketemu lagi. Di penataran satu ini juga. Satu lagi. Ya, dia kan sangat supel. Saya memperhatikan aja gitu. Ya Allah, kok ketemu Ternyata lagi. pada saat kuliah satu kelas lagi. Oh, Satu organisasi lagi. belum ada rasa. Ibu udah. Saya hanya kagum aja. Nggak mau bilang, jangan bilang kagum. Coach Indra kayaknya waktu itu banyak temennya ya, Bu ya. Coach Indra ya. Agak ganteng waktu itu. Di zamannya. Banyak pendiam sih. Oh, pendiam. Cuman saya betul kenal dia itu setelah kami kerja dalam satu kegiatan bisnis bersama, sering diskusi soal banyak hal. Diskusi biasa sebetulnya. Di situ mulai kenal, oh ya ternyata ada banyak frekuensinya sama. Di situ mulai ada kecocokan. Tapi setelah cocok di saat diskusi itu sering diskusi gitu ya. Tapi setelah menikah ternyata diskusinya berlanjut yang lebih seru. Tidak menjamin ternyata diskusi yang sekian banyak membuat kita bisa tetap satu frekuensi setelah menikah karena bentuknya luar Kalau bahasa biasa. keren itu udah berusaha menyamakan frekuensi sejak sebelum menikah. Iya. Visi, misi, pernikahan segala macam. Wah, udah satu frekuensi dong. Itu di kantor baru mulai ada kedekatan. Setelah kerja. Saya bisnis, dia kerja. Tapi kita berbisnis bareng itu adalah kegiatan bareng Komunitas dulu, bisnis bersama. Jadi kita sering ketemu nongkrong di kafe, duduk berdua ngobrol. Di McD sih sebenarnya. Iya, jangan. Dulu zaman dulu banget. Dulu kafe belum ngetren gue ya. Karena kan McD buka 24 jam. Jadi kan kita after office hour baru. Jadi kita sering deep talk dulu. Oke, mulai nyambung nih ceritanya. Nah kalau kata anak sekarang kan, wah udah sekufu nih. Harusnya aman dong pernikahannya. Enggak. Enggak. Maksudnya? Ternyata dalam perjalanan rumah tangga juga banyak mengalami masalah. Jadi kebayang nggak kami aja yang sebelum menikah tuh sudah berusaha menyamakan frekuensi dan apa sih tujuan yang sama. Tujuan sama. Jadi contoh nih mau bahagia, mau ayo sip ya. Terus nanti what kind of relationship mau dibangun. Jadi yang ini dulu pitching Wow, pitching. Banyak simpenannya Coach Indra. Jadi pitching ke dia. Jadi keluarga seperti apa sih mau dibentuk gitu kan. Tentang pernikahan itu seperti apa sih gitu kan. Nggak cuma pengen ala kadarnya. Jadi presentasi ke dulu belum jadi calon istri yang baru cuman cerita aja gitu loh. Karena saya kan ya tidak cukup beruntung. Ya kalau Ustadz kan beda cerita ya. Kalau saya tidak cukup beruntung punya keluarga yang hangat gitu. Oh, berarti dari latar keluarga tidak broken home. Tidak broken home tapi tidak hangat. Ya seperti kebanyakan keluarga di Indonesia lah gitu kan. Mama sayang sama papa sayang sama mama, tapi masing-masing punya kesulitan menunjukkan rasa sayangnya. Iya. Itu kan seperti kebanyakan nggak keluar ya. Nggak keluar. Nah saya cerita, gue nggak mau nanti kayak gitu. Wah dia juga buy-in dengan proposalnya, seneng dong bener nggak? Yaudahlah kita lanjut yuk nikah gitu kan.
Happily ever after kata siapa? Lah, dari Bu Nuni, dari keluarga yang juga sama, baik-baik saja? Baik-baik saja. Masing-masing sih. Kalau dari keluarga kami lebih ke ya hidup masing-masing. Masing sibuk dengan urusan masing-masing. Dan itu yang saya tidak siap, bahwa menikah itu tidak bisa lagi hidup untuk diri sendiri. Hidup itu adalah untuk memahami orang lain. Dan itu yang saya gagap. Benar-benar gagal total memahami bahwa untuk orang lain. Bagaimana memahami orang lain, karena seumur hidup budaya kecil terbiasa hidup untuk diri sendiri. Memang tidak ada terbiasa budaya ngobrol kan, memang tidak ya sama seperti keluarga lain lah. Ya sibuk masing-masing dengan urusan masing-masing. Pada saat menikah, padahal harus banyak ngobrol katanya kan, isinya kan ngobrol kan menikah. Nah itulah pas saat kami ngobrol banyak benturan karena saya tidak bisa memahami isi pikirannya, perasaannya. Ada culture juga. Padahal waktu sebelum nikah merasa sudah paham itu dia merasa itu. dengan isi pikiran masing-masing. Itu yang banyak terjadi. Jadi kayak kalau kata Nasarang, gue udah tahu lah dia siapa. Gitu. Makanya udah pacaran 7 tahun, nikahnya 7 bulan. Exactly. Itu. Pengumuman ya yang sedang menyimak podcast kita kali ini, pacaran tidak menjamin Anda kenal siapa dia. Nah, itu. Orang yang Anda nikahi beda dengan orang yang Anda pacarin. Mirip kata Ummu Sajid kemarin. Jadi jangan dikira pacaran itu menjadikan kita lebih kenal dengan dia. Udah nikah aja kita nggak kenal. Exactly. Tuh, Ummu bilang begitu. Betul. Jadi pinter ya saya. Pinter kadang-kadang. Kadang-kadang. Sebenarnya perjalanan mengenal pasangan dimulai sejak akad nikah. Yes. Dan itu yang terjadi pada Coach Indra dan Bu Nuni. Yes. Apa masalah-masalah di awal yang dialami sama Coach sama Bu Nuni di awal? Saya ngomong A, dia nangkepnya B. Misal banyak apa Bunda ya? Saking banyaknya biar lupa mau kasih contoh. Jadi gini, sering banget kejadian-kejadian saya ngomong tentang sesuatu, penanggapan dia beda gitu loh. Dan saya bingung, masa yang kayak gini aja nggak paham sih? Ternyata apa yang pemahaman saya, softwarenya beda dengan pemahamannya istri. Library-nya beda. Dan itu kami nggak paham dulu. What's wrong kita with you? Kalau kopi ini pahit, ternyata kami memahaminya beda. Pahit di dia sudah oke. Pahit di saya pahit banget. Pahit banget. Oh iya paham. Itu yang bentrok. Kopinya sama. Kopinya sama. Nih Pak, yang contoh yang paling bikin kita cekikikan waktu kita lagi di pesawat ya. Jadi ditawarin sama pramugari, mau kopi, mau. Terus dia duluan kan. Terus tanya, enak gak kopinya? Enak banget. Minta dong. Pas minum. Persepsi tentang terus kopi aja beda gitu. Enak loh. Terus dia bilang, gak suka. Jadi kebayang nggak hal yang normal buat dia itu sangat mengganggu buat saya. Contoh penggunaan intonasi nada. Buat dia biasa. Buat saya, kamu ngomong sama pembantu. Iya. Itu sering banyak sih rumah tangga yang sering kayak gitu. Kok padahal maksud dia, ya Allah cuma gitu doang. Bagi antum beda. Oh itu kena banget, telak banget gitu loh. Ya Allah, bahaya ya. Jadi kita pernah disidang ya sama orang tua kita, ditanya, kan kita hampir bubar berapa kali kan? Allah. Ya dalam 10 tahun itu kita hampir bubar, yang keinget 3 kali ya, hampir bubar ya. Saya sudah diantar ke rumah orang tua saya, dengan lutut gemetar. Itu beberapa bulan pernikahan. Jadi ya, kami pernah disidang, ditanyain mau dibantuin kan ceritanya, apa sih masalah kalian? Ternyata kami tidak punya satu masalah besar kan, kita punya ribuan masalah kecil. Yang dibesar-besarkan. Karena yang kecil buat dia besar buat saya. Nah itu dia. Ya kan, yang sepele buat saya penting buat dia. Makanya kan sekarang banyak banget kita suka nemu 2 orang baik-baik aja bisa bermasalah pernikahannya, benar kan? Benar. Nah, kami 2 orang baik-baik kan? Iya, Masya Allah. Nggak minum, nggak mabok, nggak main cewek, nggak KDRT, bermasalah tuh kan? Kalau dibilang soleh ya kita pelan-pelan lah bergerak gitu ya. Tapi at least kita tidak melakukan yang dilarang sama Allah gitu kan. Masih bermasalah kan. Makanya di buku Menikah Untuk Bahagia tuh saya bilang jadi orang baik aja nggak cukup. Butuh ilmu. Nah ilmunya itu tadi kita nggak punya dulu. Ternyata menyamakan persepsi itu luar biasa perjuangan. Karena kami punya gap yang sangat jauh ya. Persepsi saya soal rasa nyaman ternyata jauh sama dia. Buat saya level 5
udah nyaman banget, level relationship, komunikasi 5 tuh sudah oke. Ternyata dia perlu 9 untuk bisa nyaman. 9,7. 9,7. Sehingga saya harus bisa belajar untuk bisa naik menyamakan level 9. Supaya kenapa kok nggak dia turun ke 5? Berarti seperti turun kelas. Karena kami ingin naik kelas. Kami ingin relationship kami di level 9 gitu kira-kira. Sehingga saya harus naik untuk mencapai level komunikasi, leadership di level 9. Apa menurut Bu Nuni sama Coach Indra yang menyebabkan akhirnya 2 orang manusia yang sudah berkomitmen untuk hidup bersama ini itu punya 2 persepsi yang berbeda ini tadi gitu. Apa faktor penyebabnya? Pola pengasuhan ya. Culture masing-masing keluarga beda. Berarti haruskah kita dari awal sebelum menikah itu sudah tahu latar belakang keluarganya? Banget. Memahami, belajar gitu. Ini yang saya suka bilang bahwa zaman dulu kan orang bilang bibit, bebet, bobot ya. Kalau bahasa sekarang disederhanain, cari tahu softwarenya dia apa. Seperti apa softwarenya dibentuk gitu kan. Dan tahu nggak siapa programmernya? Orang tua kan. Nah kalau orang tuanya aja bermasalah, udah hampir pasti softwarenya banyak virus, Tat. Tapi gimana Coach dengan kalau orang tuanya berpisah kayak Ustadz Fatih gitu ya? Mungkin ya saya tuh dulu tuh termasuk yang nggak ngulik terlalu banyak gitu, Coach, karena memang juga nggak punya ilmunya ya, taunya ini orang baik gitu ya, latar belakang keluarganya sudahlah gitu. Walaupun ternyata software baru ketahuan setelah menikah kan, gitu. Karena itu terekam di bawah sadar kan semuanya software tersebut gitu loh. Dah terungkap nih. Nah terus untuk kalau misalnya kita kebetulan dekat dengan orang yang keluarganya berpisah gitu ya kayak Ustadz Fatih. What should we do? Oke. Cari tahu jurnal dia sebagai seorang manusia, banyak nggak exposure dia tentang pengembangan diri, Dia sadar nggak dirinya bermasalah? Dia sadar nggak bahwa dia tuh punya excess baggage? Nah, yang sering kali kan ngerasa nggak, aku baik-baik aja kok. I'm fine. Iya, betul. Jadi kita kan tidak boleh melakukan labeling, judging bahwa orang yang punya broken home hampir pasti kehidupannya akan babak belur. Nggak boleh kayak gitu juga. Cuma kan ini adalah punya kecenderungan seperti itu. Dan proven kan di kehidupannya Ustadz Fatih gitu kan. Jadi apa yang bisa dilakukan? Waktu saya dengar kisahnya Ustadz Fatih kemarin, oke, apa sih yang membantu menyelamatkan Ustadz Fatih saat itu? Itu yang masjid di atas lingkungan Ustadz Fatih. Membantu membentuk satu aspek cukup besar di kehidupan Ustadz Fatih, tahu mana benar mana salah. Pemahaman ya, kompasnya jelas kan. Jadi walaupun di sini banyak PR, tapi kalau kompasnya jelas, enak jalannya. Tidak melakukan denial. Gue nih begini orangnya karena gue tahu yang benar ke sana. Islam nyuruh tuh ke situ. Nah kebanyakan orang kan kompasnya aja belum nggak ketemu. Oh iya. Jadi apa yang menyelamatkan Ustadz Fatih kemarin ini yang kami gibahin pulang itu adalah beruntungnya Ustadz Fatih, Allah perjalankan ketemu lingkungan masjid. Coba kalau ketemu lingkungan bisnis, kelar hidup lo. Iya benar banget. Itu yang nyelamatin saya. Exactly. Jadi berkat doa ibu ya Ustadz. Berkat doa ibu. Jadi kalau nggak kebayang kalau saat itu Ustadz Fatih nggak ketemu lingkungan yang masjid dan kadang-kadang lingkungan masjid kan juga tidak menjamin tapi juga teman-teman yang luar biasa yang membentuk sebuah pola pikir, membentuk mindset, membentuk value dan membentuk belief system Ustadz. Itu baru. Itu kompasnya Tat. Jadi Ustadz Fatih, gua ngamuk nih sampai Ustadz Fatih ngomong, Umu boleh nggak kasih kesempatan saya untuk saya bisa sembuh. Wah itu kalau nggak punya kompas nggak mungkin Ustadz Fatih bisa lakukan itu. Nah kembali ke problem jelimetnya tadi, apa kompasnya? Ini yang sering bicara. Nah kok bisa sejauh ini perjalanan? Kompasnya Coach sama seperempat Bu abad Nuni bersama. Saya kan pasti sampai 3 kali loh udah dipulangkan. Artinya sampai bubaran gitu kan. Artinya kok bisa? Ini pasti berat kan kondisinya. Tadi kembali ke rumusnya. Ada guidance, ada kompas. Apa yang membuat akhirnya ya sudah kita bersama lah. Memang kalau saya bisa sebut suami saya ini true seeker mungkin ya. Mencari kebenaran, apa yang benar dari setiap hal yang dilakukan. Kalau menikah yang benar seperti apa? Kalau berkomunikasi yang benar seperti apa? Kalau mengambil keputusan yang benar seperti apa? Jadi
thinking menurut banget saya. lah. Tapi benar-benar dicari mana yang benar. Dan itu saya bisa melihat polanya. Dia selalu melihat segala sesuatu based on kompas gitu. Ya, kompasnya kembali ke tuntunan Al-Quran lah ya. Dan saya pernah dengar seorang ustadz dalam sebuah kajian, Allah itu tidak suka setengah-setengah untuk hal yang baik. Allah itu suka maksimal Kafah. untuk kebaikan maksimal. Nah, disitulah saya baru merasa iya. Dia mengajak saya menjaga kebaikan ini dengan maksimal, tidak setengah-setengah. Tidak hanya sekedar tidak konflik, tidak hanya sekedar tidak ada marahan. Tidak hidup masing-masing, Yeah. tapi benar-benar maksimal. Apa maksimalnya? Ya sakinah mawaddah warahmah sampai kapanpun. Dan merawat sakinah mawaddah warahmah itu tidak mudah sama sekali. Karena itu kan mudah kebosanan, rutinitas, rasa. Karena kalau defaultnya Itu kami, akan- kami dulu tuh introvert. Walaupun dibilang saya dulu aktivis, tapi basicnya introvert. Sama-sama tutup. Tertutup, Gak gampang cerita. nggak gampang cerita, terus juga tidak hangat. Jadi ini orangnya kaku, kayak kanebo kering, dua-duanya. Jadi waktu kami menikah dulu, emak gue stres. Ini pendiam, terus di rumah yang ngomong siapa gitu. Jadi apa sih membuat kami akhirnya terus bisa sekarang? Karena kami tipikal orang yang pengen selalu raising the bar, Tat. Oke. Naikin level terus gitu, scale up kalau kata anak sekarang gitu kan. Jadi kami berdua kaku, kami belajar gimana caranya bisa hangat. Waktu awal-awal nikah dulu meluk tiang listrik gitu ya. Yang diem. Iya nggak ngerti gitu loh. Ya kita belajar untuk membangun kehangatan itu seperti apa. Terus juga bagaimana memberikan kata-kata yang bisa lifting up gitu. Tadi itu kita semua belajar. Karena kalau kita bicara software originalnya, ya enggak lah. Saya keluar lahir saya Padang Tat, orang tua. Ya orang Sumatera tahu lah ya. Main lepas-lepas aja. Ada nggak kata-kata tayang. Doa. Seumur hidup sejak saya kecil di lingkungan keluarga inti, lingkungan keluarga besar yang adalah tiban-tibanan gitu lah, celah-celahan segala macam ya itulah bahasa yang saya pahami, Tat. Encouraging apaan tuh? Nggak ada encourage. Saying thank you apaan tuh? Nggak ada software itu. Apresiasi apaan tuh? Iya. Sama di ibu juga begitu. Ya minimal di saya dulu, Tat. Jadi itu yang saya dapatkan dan saya bilang gue nggak mau jadi orang yang kayak gitu. Jadi since the very beginning itulah pitching yang saya sampaikan ke dia. Ini latar belakang saya seperti itu dan saya pengen yang kayak gini. Teori kan gampang. Iya, pengennya. Prakteknya. Jadi sebenarnya 3 kali hampir selesai, kemudian juga 25 tahun bersama, sebenarnya bukan ada problem besar ya? Tidak ada satu problem besar, ribuan masalah kecil. Bukan perselingkuhan. Tidak ada. Tidak ada KDRT. Itu ngapain ribut? Nah itu dia. Gitu ya, kadang-kadang mikir ya. Perbedaan kebutuhan juga salah satu ya, perbedaan kebutuhan. Jadi dia membutuhkan sebuah relationship yang kalau dia tuh deep. Iya. Sedangkan saya shallow, dangkal. Permukaan banget. Hanya buat saya dulu menikah itu yang penting nggak konflik sudah oke. Dia punya kebutuhan tentang lebih dari pernikahan, itu. tidak sekedar tidak konflik, ngobrol heart to heart, bisa saling mengisi kebutuhan. Sedangkan saya boro-boro ngerti orang aja saya nggak bisa. Dituntut untuk memahami deep relationship itu tadi. Buat saya gagap. Saya nggak ngerti. Saya harus ngomong apa? Saya harus berpikir apa? Dan itu yang membuat, karena kami kekurangan, belum banyak belajar, masih terbatas, sehingga hal-hal seperti itu yang membuat friksi-friksi. Kok nggak ngerti saya? Kan saya udah omongin. Kok saya nggak ngerti Ustaz Fatih juga? mungkin pernah dengar dulu zaman perang Vietnam. Salah satu siksaan yang kelihatannya sepele adalah tawanan diikat, terus cuma dikasih satu tetesan air, tapi konstan. Pernah dengar nggak kisah itu? Belum, saya belum. Itu satu tetesan tung apaan sih kita? Tetes Receh air banget sih tetesannya, tapi buat yang ngalamin itu terdengar seperti suara bom. Setelah sekian waktu, sekian bulan, itu satu tetesan tuh terdengar seperti bom. Hukuman yang seperti ringan ya, tapi kelihatannya ringan, Ted.
Makanya terus-menerusnya itu terus-menerus. Nah, itulah yang kami rasakan. Dan sebenarnya itu juga terjadi banyak pasangan sih. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini mau benar. jadi wake up call buat banyak pasangan. Karena gini coach, kemarin kita dapati ya banyak persepsi orang semakin tua angka pernikahan itu berarti semakin hebat, semakin bahagia. Saya bilang ternyata tidak. Ternyata 35 tahun, 45 tahun, iya ternyata mereka itu numpuk masalah dan mencoba bertahan dan tidak bisa keluar dari masalah itu. Betul. Umu bilang berapa umurnya? 35 tahun. Udah minta tahu, udah mau cerai dan akhirnya cerai. Padahal 35 tahun udah punya cucu ya. Udah nin. Dan itu banyak Ted. Kan sekarang lagi tren grey divorce. Iya. Grey divorce. Udah pada ubanan, terus nunggu ya kita nunggu anak-anak kita beres itu kita bubar ya. Betul. Itu mulai tren. Ini. Jadi grey divorce. Saya baru dengar. Ya, itu udah mulai tren. Semoga nggak jadi jangan tren ya, jangan viral ya. Kecenderungan seperti itu. Iya, nah, jadi sebenarnya gini banyak yang apa sih? Mereka hanya sekedar bertahan. Dan itu yang kami tolak konsep itu sejak awal. Kami pengen kayak ya kalau boleh niru kayak Rasulullah ya sampai wafatnya itu masih tetap hangat gitu loh dengan istrinya. Jadi kami pengen nanti setelah anak kami punya anak lagi, kami punya cucu, kita masih bisa toel-toelan, pacar-pacaran. Dan apa ya, kata romantis itu kan seringkali terjemahkan kayak drama-drama Korea gitu kan. Nggak harus juga kayak gitu loh. Apa sih romantisme yang paling sederhana yang bisa kita rasakan saat dia paham gue perasaan kayak apa, itu udah romantisme loh, Mo. Dia tahu apa yang kita rasa sebelum kita ngomong. Itu udah sebuah romantisme tersendiri gitu. Berarti istri saya romantis banget. Dia tahu rasa saya. Paling tahu rasanya sekarang. Cuma dia yang tahu. Yang lain yang nonton nggak tahu. Itulah istri saya. Inilah yang kami ingin ajak ke banyak pasangan. Ayo bangun level relationship, nggak cuma di permukaan gitu. Yang penting nggak berantem. Yang penting kita jalankan kewajiban kita masing-masing. Ya itu kan normatif banget kan, Tat. Kenapa sih banyak orang nggak berani masuk ke deep relationship, Tat? Tat pernah snorkeling? Snorkeling ya? Oke. Deep diving? Belum. Oke. Snorkeling aja. Snorkeling cuma di permukaan. Di permukaan. Kalau di permukaan nih kelihatan cakep-cakep cuma Tat? Ikan-ikan aja. Kan ikan-ikannya warna-warninya bagus, bener nggak? Terumbu karangnya juga bagus-bagus, indah kan? Coba menyelam. Coba nyelam. Kalau kita belum bisa, at least nonton National Geographic lah, gitu kan. Makhluk-makhluk di kedalaman gimana, Tat? Keluarlah monster-monster. Iya, bentuknya aneh-aneh. Nah, itulah kenapa nggak banyak yang berani deep diving. Akan ketemu dengan monster-monster. Kenyataan lebih dalam. Monster di dalam diri, monster dalam diri dia. Yes, kadang-kadang dua monster bertemu dan mereka tidak sadar. Mereka punya monster di dalam diri. Ini materi daging banget. Ini. Tapi ketika nggak berani deep diving, apa ininya, resikonya? Iya, di permukaan aja. Semua indah. Tapi sebenarnya kan ini terus bergejolak kan. Nih contoh, kita lihat yuk, sekilas aja Ted. Saat kerja masih energetik, begitu pensiun nggak nyampe 2 tahun kesehatannya menurun dengan drastis. Kira-kira kenapa Ted? Oh iya, banyak yang itu post power syndrome. Iya. Itu kan kasih judulnya kayak gitu. Iya. Fakta yang nggak banyak orang sampaikan apa? 4L, Tat. Lu lagi Iya. lihat. Karena ketemu terus. Selama ini kalau orang menikah, ini kalau jujur-jujuran nih buat yang kerja. Dalam sehari berapa banyak sih interaksi sama pasangan? Betul. Pagi siap-siap, udah berabrukan tuh. Mandi, sholat, apa segala macam, sarapan. Ngobrolnya berapa lama? Terus yang diobrolin apa? Chit-chat kan? Iya. Oke. Interaksi berapa lama? 30 menit. Iya. Itu kalau. Berangkat terus. Banyak yang diem. Pulang, udah capek. Iya, betul. Buka HP, nonton TV, makan, tidur. Iya. Ngomongnya kapan? Akhir pekan. Punya kesibukan masing-masing nggak? Jalan-jalan. Udah masing ada yang hari gak? pagi sendiri. Ya. Sekarang suami main golf, istri main padel. Nah, bener. Terus liburan kebanyakan apa? Foto-fotonya doang. Kapan deep talk-nya? Dan itu berjalan 25 tahun, 30 tahun. Berarti mereka kenal nggak siapa orang yang mereka nikahi? Enggak. Betapa kagetnya. Sejujurnya nggak kenal sih. Betapa kagetnya begitu pensiun.
Ya. Inilah kehidupan nyata. Makanya banyak akhirnya para istri yang ketika suaminya udah nggak kerja lagi, stres Coach. Iya. Karena gini, aduh dia di rumah. Exactly. 24 Waktu jam. kerja dulu, kalau bete bisa kabur kan? Iya. Lembur aja gue. Kabur dia. Ada pelarian, bener gak? Sekarang di rumah begitu terus. pensiun mau kabur kemana? Dan kami 24 jam bersama. Jadi menarik, makanya kemarin pandemi banyak perceraian. Emang? Iya itu. Ternyata tinggi itu. banget, Tinggi banget perceraian di pandemi. Berapa kali dipanggil? Karena di rumah terus. Exactly. Kita kira di rumah terus itu nambah bahagia. Ternyata kita kira itu salah. Ternyata di rumah malah berantem terus-terusan kan. Iya, karena nggak siap untuk berinteraksi 24 jam itu nggak siap. Terlalu banyak hal yang mereka nggak tahu. Istri bete-bete sama suami berangkat ya belanja aja, bener kan? Selesai urusan, udah happy-happy hari sama temennya gitu loh. Sekarang begitu pensiun, mau lari kemana? Itu pernah dia ngisi ketemu di sebuah kajian suami istri. Ada yang bertanya, wanita setengah baya, dia bilang suami saya sudah pensiun dan sekarang saya masa terbebani harus melayani dia. Semua minta saya yang bikin. Betul. Kan dia bisa bikin sendiri. Allah. Saya terbebani, coach. Saya harus bagaimana gitu. Iya, ngejawab itu kan nggak bisa gini, Tat. Salah satu kekhawatiran saya terhadap fenomena yang sekarang banyak beredar ini agak mungkin habis ini banyak yang sebel sama saya tentang kajian-kajian di mana di forum terbuka menanyakan kondisi tentang relationship-nya. Mau tahu nggak, Tat, sebenarnya apa yang terjadi? Belum tentu yang disampaikan itu yang sebenarnya. Iya betul. Betul. Dan kebanyakan itu adalah persepsi dia. Makanya saya selalu manggil berdua. Makanya saya tidak pernah berani menjawab frontal di forum umum. Karena pengalaman saya ngasih. Itu kata dia. Betul. Ini pengalaman ngasih konseling, Tat. Wah, kalau kami kan konseling selalu dipisah. Suami dan istri sesinya pisah, nggak pernah bareng. Kenapa? Supaya saya dapat the real story-nya gitu, Tat. Dan sebelumnya bahkan kami minta mereka untuk tulis email. Begitu baca emailnya, baca email si istri, ya Allah suaminya zolim banget sih. Gitu, sisi dia. Begitu dengar ceritanya, dia datang, wah iya ya. Baca email suaminya, ada istri kayak gini ya. Iya itu. Saya dapatin dia. Pantas dia begitu. Pantasnya dia kayak gitu loh. Makanya saya paling khawatir dengan fenomena sekarang yang segala macam lah itu kan. Nanya di forum, pertama buka aib. Yang nggak boleh dibuka di forum sebenarnya, harusnya itu kan close, private. Iya, itu kan rumah. Dan yang kedua, belum tentu yang diceritain adalah kondisi yang sebenar-benarnya. Behind the scene-nya. Tapi perasaan yang dia sharing valid gak? Valid. Dia merasa terzolimi, dia merasa tersakiti. Tapi dia cerita gak akar masalahnya kenapa? Nggak cerita, nggak deep lagi. Yang bisa jadi salah satu penyebabnya adalah dia sendiri. Most likely. Iya, nggak mungkin orang dia nyeritain sesuatu yang dia yang salah. Kalau di buku Menikah Untuk Bahagia saya bilang itu it takes two to tango. Iya. Kita pasti punya peran. Iya. Makanya kalau konseling banyak yang sakit hati mas saya, karena saya ajak muhasabah. Abi juga kan sering bilang gitu kan, nggak mungkin masalah rumah tangga itu penyebabnya satu pihak saja, pasti kedua belah pihak. Dan paling berat di antara dua pasangan itu, ya sepasang suami istri itu adalah jiwa mereka sendiri. Jadi mereka nggak khatam dengan dirinya. Emang belum? Iya. Banyak yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Selesai dengan dirinya. Wahai para orang tua, ngomel deh gue jadi. Ini seperti yang Bunda Eli sering sampaikan kan. Saya tuh yang paling kena Bunda Eli adalah banyak orang tua nyiapin anaknya untuk sukses di karir, di bisnis, di pekerjaan. Tapi tidak banyak orang tua nyiapin anaknya buat jadi suami, jadi istri, jadi ayah, jadi ibu. Dan banyak juga yang nggak sadar bahwa kalau anaknya tidak bermasalah, artinya baik-baik saja. Aduh, please, belum tentu. Nih dengerin podcast ini banyak tambah stres habis itu. Betul, persiapan tadi, persiapan yang saya terima adalah dalam untuk menikah. Masakin suami. Sayangi suami dengan masak. Dilayani waktu makan. Padahal dia makan tuh ceplok aja beres gitu. Bukan itu yang dibutuhkan ternyata. Iya. Jadi karena persiapan dengan orang tua tidak cukup menghadapi dunia pernikahan. Apa yang berhasil dibuat orang tuanya belum tentu jalan buat kita kan gitu kan. Iya.
Jadi contoh nih, lagi kan udah banyak yang tahu nih anak sekarang tentang bahasa kasih, bener nggak? Love languages gitu kan. Dan karena dulu diinstal oleh orang tuanya untuk menyayangi suami adalah dengan dilayani, dimasakin. Jadi itulah bahasa cintanya. Begitu saya pulang kantor dulu kan, wah sibuk lah di dapur, tang, belentong gitu kan. Ingin membahagiakan. Oh niatnya baik kan, betul. Kurang solehah apa gitu. Harus panas makanan kan. Seger pas dia pulang. Yang bukan makanan pagi yang dingin gitu kan. Saya nonton depan TV gitu. Sekali, 2 kali. Lama-lama saya pernah cemburu sama panci tak. Aku nggak butuh itu gitu ya. Ya Allah, enak lu pancinya dipegang. Gua dianggurin gitu. Kok dia lebih akrab apa panci dibandingin gue gitu kan. Oke, mulailah kita di talk. Bahasa kasih saya itu adalah quality time. Wah udah dong, tos ya. Saya pulang duduk, dia tuh datang duduk, diam. Selesai dok? Enggak. Terus? Kasih ini dia punya ribet punya suami kayak gini gitu kan. Jadi ternyata level kedalaman kebutuhan tiap orang tuh beda-beda tak. Jadi tentang ngomong bahasa kasih, quality time tadi. Dengan dia duduk di sini, harusnya kan udah selesai. Iya kan, dia nemenin kan. Itu kan tuh mau. Terus? Ternyata quality time versi saya adalah gue nggak butuh fisik lu di sini doang. Astagfirullah. Hati lu juga perlu hadir di sini, pikiran lu hadir di sini. Buat apa di sini tapi main HP misalnya? Dia nggak main HP juga, tapi dia nggak tahu mesti gimana connect ke sini, tak? Oke. Jadi tolong ditanyain hari ini gimana. Pokoknya. Dan saya terakhir agak-agak ansos. Oh iya. Saya tidak biasa berinteraksi. Saya penyendiri banget. Wah, saya happy dengan diri sendiri. Dari pagi sampai pagi saya sendirian. Oh, ini menarik obrolan kita. Karena dia butuh teman. Jadi itu dua value, dua gue sangat berbenturan. Jadi coach, kesimpulannya, benarkah menikah itu bahagia? Kalau hanya mengejar kebahagiaan, nggak akan pernah selesai gitu loh. Jadi sebenarnya kan gini ya, kan tujuannya kan menikah tuh kan kita ingin dapatnya ridho Allah kan sebenarnya kan. Cuman bisa nggak sih kita dapat ridho Allah tuh dengan menikmatinya dengan bahagia? Itu kan yang kita inginkan gitu kan. Karena kalau hanya ngejar kebahagiaan nanti versinya bisa terjemahan bebas. Bahagia saya adalah kalau saya sering hangout di luar. Yes. Ya nggak usah ada istri. Ya lu jangan campur tangan. Iya. Gue motoran sama teman-teman gue. Bahagia gue kan. Gue menikahnya pengennya bahagia, gue nggak nuntut banyak loh. Lo terserah mau ngapain, tapi jangan ganggu gue. Nah, yang istri bisa bahagia versi dia sendiri lagi gitu. Bahagia versi siapa yang harus diikutin? Nah makanya penting banget kita punya referensi yang sama gitu, Tat. Ya ngerujuk Al-Quran sama hadis lagi, balik lagi, benar nggak? Nah kalau di kami tuh gimana sih cara menerjemahkan bahagia yang kita konkretnya? Kita kasih singkatan namanya fisik, Tat. Fisik. Pakai P. Fisik ya. Orang Sunda berarti. Mumpung kita di Bogor gitu kan ya. PISIK. Ya, gitu kan. Kebanyakan orang setelah menikah kan menjalankan 2 peran tradisional, 2 I. I pertama sebagai istri, laki-laki sebagai suami, I kedua sebagai ibu, laki-laki sebagai ayah. Tinggal P, S sama K, jangan disingkat ya Tati ya. Fisik. PS dan K. PS dan K. Kalau saya suka PSK. Pusat sate kiloan. Kalau saya stres ke sana. Nah, yang P itu sebagai stres kalau nggak ketemu kambing. Diajak ngobrol kambing itu. P itu sebagai partner. Oh. Jadi fisik. P-nya partnership. Jadi apa sih yang dibutuhkan dari seorang partner, Tat? Mengisi kekosongan kan? Iya. Yang pertama, apalagi encouraging. Kalau lagi drop dia ngasih semangat. Ayo semangat. Kalau lagi lowbat dia nge-recharging. Teamwork. 1 tambah 1 sama dengan 12 sinergi berarti kan itu kan partnership kan. Kebanyakan pasangan begitu nikah jadi partner nggak? Belum tentu. Yang terjadi adalah bisa saling mematahkan kan seringkali. Partnership. S sebagai sahabat. Nah ini yang tambah nggak mudah. Apa sih seseorang bisa dikatakan sahabat kalau apa, Tat? Biasanya sahabat ya susah senang bersama. Oke, terus apa lagi? Sejiwa. Kenapa sih kita bisa bilang lo sahabat gue gitu? Apa kira-kira? Lu bestie banget. Dia mengerti kita. Nah, itu, Tat. Kita bisa cerita tanpa takut dihakimi, di-labeling, di-upload, jadi story gitu kan. Nah, itulah saya pengen
istri saya. Ini banget sahabat saya banget berarti benar. Makanya saya senang nggak pernah takut. Tapi dia sering ngebully saya sekarang, Coach. Dia bilang gini, Umi tenang, nanti di akhirat yang paling berat timbangannya yang masuk surga duluan. Saya bilang timbangan apa dulu? Aku begini karena kamu. Karena anak-anak. Lanjut Coach, yang kedua sahabat tadi Coach. Ya. Nah, jadi saya pengen istri saya jadi sahabat terbaik dalam hidup saya. Saya bisa cerita apapun yang saya ingin sharing tanpa takut dihakimi. Sebelum nikah saya udah cerita ke dia, saya nggak punya banyak teman dekat, saya punya sahabat, saya sebut si ini, dan sebagian besar cewek, bukan pacar. Iya. Dan saya bilang, dan dia kenal, semuanya kenal. Dan saya bilang level sahabatan saya dengan mereka adalah sampai saya cuma ngeliat doang, dia ngerti apa yang lagi saya mau omongin gitu loh. Betul. Terus saya bilang, saya pengen kamu levelnya di atas mereka. Wah, mulia banget kan cita-citanya, bener nggak? Iya. Begitu nikah gue ngomong A, nyangkapnya B. Kagak nyambung. Boro-boro jadi sahabat. Boro-boro jadi sahabat. Jadi perjuangan kami untuk berjuang jadi sahabat itu belasan tahun ya Bunda ya. Menyamakan bahasa, menyamakan frekuensi itu judulnya indah, prakteknya mah berdarah-darah. Iya. Makanya banyak pasangan kan akhirnya nyerah kan, Tan? Akhirnya nyari bestie di luar. Iya. Akhirnya nyaman di luar. Betul. Akhirnya kepleset. Ada nggak orang yang niat hari ini saya niat selingkuh? Nggak ada Coach. Nggak ada. Dimulai dari mana? Rasa nyaman tadi kan? Iya betul. Oh, ada yang ngertiin gue ya? Oh, kok enak asik ngobrol, kok nyambung ya. Jadi salah satu cara untuk menjaga pernikahan adalah yuk berjuang untuk bisa jadi sahabat terbaik buat pasangan hidup kita. Mau contoh nih di kehidupan nyata, kehidupan nyata di sejarah, yang paling bestie banget adalah Bunda Khadijah. Bestie banget itu, benar luar biasa. Rasulullah menghadapi sebuah situasi di mana nggak akan ada orang yang ngerti tentang dia. Bunda Khadijah, come to me. Aku nggak pakai nanya. Aku tenangkan. Tuh merinding, gue gini nih merinding tuh. Aku yang tenangkan. Itulah sahabat gitu. Feel at home. Feel at home. Iya. Nah ini kan jadi sebuah goal buat kami. Jadi bahagia kami itu kami breakdown dengan cara seperti itu. Yang terakhir, Kak, kekasih. Gimana bisa tetap jadi pacaran seumur hidup? Itu kan sebuah sesuatu yang perlu diperjuangkan kan? Karena rasa cinta kan bisa habis. Stok cinta itu kan kayak saldo kan? Begitu tunai terus. Tarik tunai, begitu konflik turun. Iya. Bete-betean seminggu turunnya jauh gitu, bener nggak? Betul. Nah kalau kita tidak secara sengaja untuk isi ulang, terus nyiram, recharging gitu kan, menghadirkan kembali apa sih getar-getar cinta ya, itu ya nggak pasti kering tak habis itu. Akhirnya banyak orang menjalani pernikahan dengan normatif kan. Iya. Ya udahlah jalanin aja, ngarep apaan sih lo? Udah malu umur segini mah ngomongin sayang-sayangan. Ya itulah kalau tadi saya tanya bahagia versi kami itu ya kami terjemahkan dengan cara yang sederhana seperti itu. Nah ini nyambung soal tanggung jawab tadi. Tuhan saya sering dengar kajian Ustadz Numan ya. Beliau bilang sebenarnya Islam itu pernikahan ada kewajiban dan ada kasih sayang. Tapi kebanyakan lama-lama fokusnya ke kewajiban. Sayangnya hilang. Hanya boring. Jadinya kaku karena hanya kewajiban. Terus ke kewajiban padahal Allah menitipkan kasih sayang. Kayak karyawan yang ngerjain kewajiban SOP. Bagi tugas. Iya. Betul, setuju. Karena banyak pasangan suami istri yang ketika bertemu hanya bicara soal urusan anak, urusan rumah, genteng bocor gitu. Udah itu aja. Ayah hari ini pulang jam berapa? Ayah minggu ini agendanya apa? Gitu ya. Udah itu aja. Kalau di istilah kami itu namanya chit chat. Bukan deep talk. Jadi misalnya ada klien datang, wah udah usia pernikahan 24 tahun gitu kan. Saya tanya, terakhir kali deep talk kapan? Udah nyari-nyari. Mereka nggak pernah deep talk. Sekarang saya jadi baru bisa menyimpulkan beliau ini di 25 tahun sudah menyelam bukan tenggelam. Kalau tenggelam bahaya ya? Kalau tenggelam panik, nggak akan melihat keindahan. Orang paniknya luar biasa, itu orang tenggelam. Tapi orang menyelam makin dalam,
Makin, ada monster di dalam. Wah, ini ada hewan yang nggak ditembus cahaya. Begini rupanya ya, ada tapi makhluk. tetap bisa mengendalikan Dan dia menikmati. Tapi juga ada karangnya makin indah, makin warnanya makin beraneka ragam. Dan ada juga makhluk-makhluk yang luar biasa indah di dalam itu. Iya, yang tidak ada di permukaan. Yang hanya bisa ketemukan kalau kita berani nyelam. Nah itu. Nah, setelah sekarang bersama, akhirnya mulai memahami, nggak ada lagi ya muncul-muncul. Udah pulangin aja atau apa. Nah kan, udah selesai berarti. Nah, tapi kan itu nggak mudah. Saya dapat kabar ada di part ini ujian itu nggak selesai, diuji dalam bentuk anak. Ya, Adif. Ya. Boleh cerita sedikit Coach. Okay. Ini part yang menurut saya dan kami semuanya harus dapat belajar. Kami belajar lagi lebih dalam lagi. Iya, jadi saat kami sedang lucu-lucunya dulu di 10 tahun pertama lebih pernikahan kami. Korban sesungguhnya adalah Adif, ya kan. Jadi saat dia Adif dalam kandungan pun kami sudah konflik berat. Dapatnya cepat. 6 bulan nikah, Bunda mulai hamil ya. Iya. Oke. Jadi tapi saat Adif dalam kandungan kami sedang konflik yang luar biasa besar. Itu pertama kali hampir bubar, sedang hamil. Apes Adif kan? Iya. Kan apapun yang dirasakan sang ibu Kerasa 100% di anak gitu loh. Makanya itu membuat dia ada yang berbeda di struktur otaknya. Apa itu? Itu NLD namanya, Tat. NLD. Non-verbal learning disorder. Sekarang taunya. Belum dengar itu. Cuman saat itu kan Biasa orang dengar NPD. enggak, itu beda jauh. Jadi ini spektrum dari autis lah, Tat. Jadi ya jadi waktu itu kan kita belum tahu kan, Tat. Karena tampilan lahiriahnya normal banget. Enggak ada aneh-aneh. Cuman dengan berjalannya waktu kita mulai ngelihat ini anak agak susah, rebellious versi saya. Kan ceritanya nih coach, trainer, bener nggak? Wah, nyari ilmu dong, cari buku. Tahu nggak judul yang dicari apa, Antan? Betul. Gimana cara menghadapi anak yang suka ngelawan? Ini anak kok ngelawan. Ini anak ngelawan, ini keras nih anak nih, yang suka membantah segala macam. Cerdas sih orang tuanya. Terus? Jadi karena dari kecil kita ngelihat kok apapun yang kita omongin nih Bunda ya, dia seakan-akan kayak nantang dengan nanya balik. Misal? Ya, misalnya Bunda ya, Adif, coba itu ditutup ya. Iya ditutup, kamu nggak dengar ditutup gitu. Ya Allah. Hal-hal yang kayak gitu loh, yang sederhana sebenarnya kan. Cuman kan apalagi kalau misalnya kita ngasih instruksi yang dilakukan beda. Apalagi kalau bukan terjemahan si orang tua. Melawan. Lu sengaja ya? Nantangin gue lo. Nantangin gue. Aduh ya Allah. Saya ingat banget dulu waktu Adif kelas TK, SD ya kalau nggak salah ya. SD. Itu saya pernah gini, Tat. Ustaz agak maju dikit. Pura-pura jadi Adif. Iya. Saya gini. Jadi lu Adif memang niat ngelawan ayah. Ya Allah ayah gitu ya. Monster dulu. Udah sampai ke level itu dulu. Terus dia gimana reaksinya ditunjuk ayahnya? Dia bingung. Kenapa ayahnya marah? Allah iya. Karena dia nggak ada niat untuk jadi anak nakal. Jadi apa itu NLD itu sebenarnya? Namanya non-verbal learning disorder, Tat. Jadi adalah sebuah situasi, kondisi di mana ada yang berbeda di cara otaknya mengolah informasi, mencerna informasi, menerjemahkan informasi. Jadi kalau di Grammy Award, kalau Ustadz masih ingat beberapa tahun yang lalu, Will Smith nabok Chris Rock. Iya. Dan Will Smith udah marah. Chris Rocknya cuma nyengir doang. Iya. Dipikir nggak ada masalah. Will Smith-nya maju, ditampar. Chris Rock bingung, salah gua apa? Terus dia bingung kenapa sih Will Smith marah. Nah, beberapa waktu kemudian saya baca artikel si Chris Rock datangi psikolog dan dia dideteksi NLD. Ya Allah, pantas. Makanya apaan sih gitu ya? Apaan sih? Dan ini yang banyak terjadi di banyak pasangan yang merasa marah, kok pasangannya cuek banget. Jangan-jangan pasangannya itu. udah saya ngomong nggak ngerti. Jangan-jangan. Nggak mau baca ekspresi. Ternyata tidak mampu memang. Tapi NLD ini mereka bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Normal. Jadi itulah yang terjadi di Adif. Jadi waktu Adif tuh SD,
karena dia sering kali kayak nggak bisa ngebaca ekspresi orang, Tat. Jadi orang udah kesel dia nggak sadar gitu loh, Tat. Dan yang kedua juga dia cenderung apa ya, semua tuh gini. Ustadz bercanda nih, dia terjemahkan, lu lagi ngetawain gue ya. Lain ya. Akhirnya dia tantrum. Lain ya. Begitu tantrum, anak-anak kan tambah seneng gangguin dia dong. Iya. Akhirnya dia jadi target bullying. Bullying dia waktu bisa. SD. Contoh nih, dia kan orangnya pasti panikan, fobia, serangga. Jadi waktu SD ada buku tentang serangga, anak kita si Adif takut dan nangis. Tambah digini-giniin sama teman-teman di sekolah. Ketakutan. Namanya anak-anak, Padahal benar kan? Bercanda. Tapi karena takut seneng kan? Senang. Di rumah tahu nggak treatmentnya orang tuanya? Playing tough. Anak kita harus kuat. Adik harus tough. Iya. Adik harus tough. Kenapa gitu nangis laki-laki? Makin parah. Malah disuruh ngeliatin Serangga. tiap tersiksa. hari. Allahu Akbar. Adif Lain bilang, penyakit, lain obat. memang akhirnya Adif kebal ya Kebal. serangga. Tapi dia marah sama orang Tapi Adif tuanya. marah Nah sama itu. ibunya. Ya Allah tersiksanya. Terus kapan Coach dan Bu Nuni akhirnya tahu bahwa Setelah buku itu hadir. Nah, Mulai. kita ceritain journey-nya Iya. nih. Ini kalau bukan kasih sayang Allah, Tan, Allah. kita nggak ketemu duduk bareng hari ini gitu. Mungkin kami sedang babak belur luar biasa gitu loh. Waktu itu kan internet belum seperti sekarang kan, Tan. Iya. Jadi kalau apa-apa kan nyari ke toko buku. Akhirnya kami ke toko buku Gramedia Bintaro. Saya udah mati gaya, gue mesti ngapain lagi nih? Udah kayak orang linglung, Tan, di Gramedia. Masuk lorong sana, masuk lorong sini, lihat buku. Itu buku kami untuk penting udah segini. Ya kami kan emang Saking belajar tahu. gitu, kayak ingin tahu. Apa yang sampai lakukan? Apalagi yang salah gitu kan. Lihat rak sini nggak ada yang menarik. Tapi kebetulan kadarullah saat itu di Gramedia lagi program cuci gudang. Ada buku yang diskon 70%, 80%. Terus ditaruh di lantai gitu kan, rata-rata kan udah. Saya lewat sana, entah kenapa saya digerakkan untuk terus-menerus lewat di lorong itu yang di lantai tadi. Terus saya lihat satu buku judulnya Anak Saya Mudah Panik dan Fobia. Bukunya hitam. Entah kenapa saya digerakkan untuk ngambil. Kok mirip anak gue? Panik dan apa tadi? Mudah fobia. Fobia. Mudah panik dan fobia. Buka halaman pertama, loh, kok ciri-cirinya mirip Adif. Halaman berikutnya, di situlah saya bilang, ya Allah, anak gue berkebutuhan khusus. Itu bukunya karangan Luar negeri. Oh, penulisnya orang luar. Terjemahan, tapi sudah terjemahan. iya. Dua-dua responnya ketika tahu. Nangis, Tat. Ya Allah. Jadi betapa kagetnya kita waktu itu ya. Jadi buku itu memang banyak dibahas perilaku-perilaku NLD yang tidak disadari oleh orang normal. Mereka pikir mereka malas, mereka pikir mereka nantang. Padahal perilaku mereka adalah karena otak mereka cara kerjanya beda gitu. Yang Itu di tadi buku udah dibahas. ceritain apa yang soal anak main di itu? Tekstual sekali, kebanyakan tekstual. Jadi di sebuah sekolah TK ada guru-guru yang sedang bercerita ke anak-anak yang riung. Tuan lagi asing bercerita, ibunya bilang ada anak yang main mobil-mobilan, terus ibunya bilang, Jimmy, ibu nggak suka kamu lihat mobil, kamu main di situ. Jimmy-nya keluar dari si lingkaran, dia pergi ke agak jauh, terus dia main di situ. Disitulah gurunya marah, didatengin lah si Jimmy. Maksud kamu apa gitu? Ibu kan bilang nggak suka. Loh kan ibuku bilang nggak suka lihat Jimmy main. Jimmy pergi ke sini supaya ibu nggak lihat. So ibu gurunya baru terperangah. Ternyata anak ini beda cara nangkepnya. Terus ada juga di situ diceritakan juga soal anak NLD yang disuruh buang sampah. Ada beberapa kantong sampah. Disuruh buang, dia satu-satu ambil. Ya satu Allah. Pada situ ada satu, jadi dia tidak menguas satu kantong sama satu tempat terus dia satu kali berangkat, satu begitu. Ya Allah. Jadi, kenapa dia nangkap begitu? Cara kerja otaknya beda. Dia tidak bisa menangkap big picture. Dia bisa menyimpulkan apa yang paling efektif. Dia tidak bisa. Contoh nih kayak tadi kan buang sampah ada 5 kantong nih. Buat kita kan itu satu hal, 5 kantong ini dikerjain. Buat dia itu 5 hal yang berbeda. Makanya dia sering overwhelmed. Banyak banget kerjaan. Banyak banget kerjaan gua. Padahal simpel.
Jangan-jangan orang kantor banyak yang begini nih. Saya brief lain kalian tuh. Lain yang kalian kerjain. Mau dicek. Tolong jangan diedit nih ya. Ini CEO lagi marah nih. Tim banyak banget. Apa yang disuruh lain? NL nih. Semalam Capek Adif juga Zoom kan. Nah, tadi malam Adif kita ajak Zoom untuk sharing kepada para orang tua ya Bunda. Adif cerita. Bunda nyuruh, Div, tolong beresin dapur. Simpel dong. Kan iya, Cuci piring. Cuci piring. Iya. Ya, piringnya dicuci, Tat. Panci enggak? Ya. Beneran cuma piring. Itu Adif yang cerita. Maksudnya dia hanya kerjakan apa yang disuruh, piring ya piring. Exactly. Jadi Tekstual. non-verbal. Ya Tekstual Allah. banget. Jadi kalau Div kok yang ini belum cuci, ya kan cuma piring. Tapi kemarin ada Abi lihat konten nih, Abi ngakak itu nih. Apa Jadi ibunya nyuruh anaknya masak. Itu daunnya salam. Assalamualaikum. Jangan-jangan itu ada Iya. orang disuruh lain ya. Tekstual banget, maksudnya itu daun salam. Ya udah akhirnya disalam daunnya, lain lagi. Ya Allah. Nah itu pasti sedih ya. Terus Kita bagaimana? tahunya tuh juga udah telat, Tat. Berapa tahun yang lalu, Setelah Coach? Adif kelas 4 naik kelas 5 SD. Hmm. Dan jadi sejak dia mulai playgroup TK sampai kelas 4, berarti kan kita sudah mistreatment kan, Iya, salah iya. treatment kan. Iya. Salah satu keputusan terbesar yang akhirnya saya sama Bunda ambil adalah saat Adif kelas 5, kita memutuskan mulai mentreatment Adif seperti anak kelas 1 SD. Secara mental, emosional. Termasuk memindahkan sekolahnya. Enggak, sekolahnya tetap, tapi secara ekspektasi kita terhadap bagaimana dia berperilaku, Diturunin banget. turun banget. Jadi kita tidak marah saat Tidak dia marah tidak kalau bisa, dia tidak respon tidak seperti yang paham. sepatutnya. Oh ya dia masih kelas 1. Dalam hati seperti itu. Supaya kita tidak. Nah, cuman jangan salah terjemahan, Tat, bahwa kita tidak menurunkan goal kita Iya, terhadap dia. iya. Cuman di fase itu kita bersedia turun dulu. Mo. Ya. Goalnya tetap di sini gitu. Hmm. Ya, kan ceritanya udah sadar nih, udah tahu dong, udah mulai ingin sih ya bayar hutang pengasuhan lah, bahasanya gitu, Tat. Udah terlanjur ada blocking mental ya, Div. Iya. Dan tebak berapa lama akhirnya Adif mulai bersedia membuka diri. Dari kelas 4 SD tadi, kapan Adif mulai bersedia dengerin orang tuanya? Make a guess. 5 tahun setelahnya. 10 tahun setelahnya. 8 tahun. Lama banget. Lama ya. Kelas 1 menjelang kelas 2 SMA, baru dia bersedia mendengarkan kita sebagai orang tuanya. Gimana ininya? Oh, panjang jurninya, Tat. Jadi setiap ikhtiar kita untuk mendekat ke Adif sudah langsung pasang barikade. Iya. Bahkan begitu, Div, yuk ngobrol depan TV. Dia udah kayak cacing kepanasan. Nggak nyaman banget dia dekat-dekat kita. Kalau kita lagi ajak mau keluar makan gitu kan, begitu saya makan, udah ya pulang yuk. Menghindari banget. Dia udah takut banget bakalan nasehatin. Bahkan kita saat itu udah berusaha banget untuk nggak marah. Tapi kan dia sudah terlanjur punya rekaman tentang bagaimana dulu orang tuanya kan. Saya mencoba merasakan jadi Adif. Berat itu. Kang Hari sakit hati sama saya. Baca yang spill itu kan. Ini orang tuanya gimana sih? Gue tim Adif katanya. Benar, saya mencoba merasakan gitu ya, rasa dia gitu. Ya Allah, kamu nggak memahami aku, Allah beri begini gitu. Aku juga nggak mau ini. Nah, exactly. Itu yang Adif ingin teriakkan. Tapi Adif juga nggak berani ngomong dan nggak bisa ngomong waktu itu. Dan dia nggak bisa speak out bahwa aku gitu. Emang siapa? Gue minta kayak gini kan. Aku nggak pernah minta. Exactly. Ayah gitu ya. Kenapa ayah marah-marah terus misalnya gitu ya? Yes. Karena pada mayoritas anak ketika mereka berusaha untuk membela dirinya, mereka khawatir orang tuanya akan menghakimin ya, iya gitu. Kamu bela diri. Itu kan salah lagi. Salah. Sudahlah aku menghindar akhirnya. Exactly. Jadi ikhtiar kami mendekat itu luar biasa resistensinya dari Adif. 8 tahun. Allah. Dan ya kami mungkin termasuk tipikal orang yang menolak kalah ya Bunda ya. Kita entah apapun caranya. Ini bahasa kerennya Tat ya. Wah, kita memaksimalkan ikhtiar, prakteknya babak belur juga gitu. Karena kami tahu kalau dia dibiarkan seperti itu adanya as it is.
masa nggak akan keluar depannya. akan pernikahannya, kehidupannya. Iya. Dan kami tidak mau itu terjadi sama dia. Iya. The Orang only tua. way adalah kami bantu dia tumbuh semaksimal mungkin sehingga dia bisa selesai dengan dirinya, selesai dengan PR-nya, sehingga saat dia bekerja, saat dia berkeluarga, semua sudah beres. Iya. Itu PR itu kami kerjakan Sampai sebelum dia menikah nanti. Jadi menyiapkan dia menjadi mimpinya suami, kita menjadi ayah. adalah siapapun yang menikah dengan Adif, mereka merasa beruntung punya dia sebagai suami. Amin gitu. ya Allah ya Amin Rabbal ya Alamin. Rabbi. Nah, Saya sekarang dia usia 24 tahun kan? 24 tahun. Bagaimana secara kadar, secara leveling? Oke. Ada beberapa area yang sudah sangat improve ya. Termasuk juga kemampuan dia berbicara dan menulis itu sudah bahkan dibandingkan anak-anak seumuran dia mungkin sudah di atas rata-rata. Tapi yang serunya apa yang Adif sekarang itu dulu yang paling dia benci. Nulis tuh dia tantrum disuruh nulis semua. Dulu. Jadi kan kita mulai ngertiin, wah perlu venting nih, perlu penyaluran nih Adif untuk releasing. Maksudnya kan, Div nulis Div. Nulis apa aja? Tantrum. Karena pikirannya tuh ruwet, kusut. Ini rame, berisik di kepala dia, Tat. Dan kita minta, Adif ayo nulis. Dia belum mampu nih ngeluarin isi kepalanya, Tat. Tantrum, Tat. Tapi kita nggak nyerah ya Bunda ya. Kita tetap maksa Adif untuk bisa nulis sampai akhirnya kualitas tulisannya boleh dibilang cukup berkelas gitu ya Tat ya, dibandingkan anak-anak seumuran dia gitu loh. Dan termasuk juga kemampuan public speakingnya dia. Ya dulu kan dia ngomong nggak bisa, nggak pede segala macam. Dan dulu dua hal itu adalah dua hal yang paling dia benci. Tapi sekarang ya alhamdulillah. Dan dia kaget waktu talent mapping. Ternyata dia bagus di nulis dan public speaking. Dan itu paling hal yang dia takuti dan tidak mau. Tapi dia harus ya Allah. menekuni itu. Memang sebetulnya Adif itu terlahir dengan banyak kekurangan. Jadi kalau dulu kami itu suka bahas sama Adif tuh buku mengenali diri yang namanya Personality Plus. Sanguine, kolerik gitu ya. Kan itu ada red zone, blue zone. Red zone itu kekurangan dia apa gitu. Jadi waktu kami bedah buku itu bareng Adif, hampir semua itu di red zone. Red zone-nya menyala semua. Jadi menyala abangku. Jadi kalau kita bahas Adif itu flekmatis tapi di red zone. Suka menunda, lambat, semuanya di red zone. Di sanguine apa? Kamu kusut pikirannya, berantakan, nggak organize. Di melankoli apa? Kamu ruwet, kamu baperan, moody. Semuanya red zone. Di korek apa? Kamu keras kepala. Jadi semua itu ada di red zone. Jadi bisa dibilang itu minusnya 27 dia. Ya Allah. Jadi pada saat kami, makanya dia resisten diajak ngobrol karena sudahlah seperti itu, Tat. Grit-nya minus juga. Tidak ada grit. Daya juang minus. Flekmatis parah, ya tidak punya grit. Gimana nggak stres orang tuanya? Kemana gue ntar gimana nih gede? Anak laki-laki. Cuma satu-satunya luar biasa. Bagaimana keuam dengan konsep seperti itu kan kami khawatir. Nah, Coach saya ingin bertanya lebih dalam lagi. Mohon izin. Ini 25 tahun bersama sudah melewati badai level pertama. Ada badai berikutnya berupa anak dengan hadirnya Adif. Adakah itu menambah cinta atau justru menambah apa? Oke, jadi kami akhirnya justru team up, Tat. Kita jadi partnership-nya jadi solid banget dengan bundanya. Ini kan ngomong kerennya, Tat ya. Waktu awalnya mah, Bunda nanti kita bagi tugas begini-begini. Iya siap, tos. Prakteknya beda. Konflik lagi gitu loh, Tat. Iya, pasti, dalam konsep parenting gitu loh. Nah, inilah yang dimaksud dengan sering disampaikan mungkin juga oleh para ustadz-ustadz adalah konflik itu tidak selalu buruk. Selama outcome-nya membawa kepada kebaikan. Jadi kami berkonflik, tapi habis itu kita apa yang perlu kita perbaiki gitu loh, Tat. Jadi kalau sekarang itu kita nyaris hampir jarang banget konflik ya Bunda ya. Apalagi soal Adif, kita sudah bisa berbagi peran yang gimana nih memainkan perannya. Jadi saya yang menetapkan arah, goal segala macam, ngasih bimbingan, bundanya yang untuk memantau daily activity-nya. Kurang lebih gitu kan. Jadi mungkin salah satu perjuangan kami sama Adif adalah menyamakan frekuensi. Dulu masih sering konflik karena belum satu frekuensi. Dia tahu itu.
Jadi kami suka gali dengan Adif. Gimana sekarang Adif sama ya bunda? Rasanya gimana? Ya Adif sekarang udah bisa satu koalisi sama ya bunda. Udah bisa ngobrol lebih nyaman. Karena udah satu koalisi akhir tahu bahwa dia dipaksa tumbuh bukan karena ayah bundanya mau, tapi itu tuntutan kehidupan, tuntutan amanah Allah dia sebagai kawam. Dia udah paham itu, sehingga dia tumbuh tidak terbebani, tapi memang ini tanggung jawab Adif. Satu lagi, maaf ini kan label ya, anak ini NLD. jadi label. Bagaimana cara orang tua memahamkan dia nanti berinteraksi dengan temannya bahwa awas ya anak saya gitu. Oh enggak. Takutnya enggak konflik itu sama orang gitu. Gini justru Gimana kita cara install ke Adif. Div, dunia nggak peduli lu siapa. Berhentilah berharap dimengerti oleh dunia. Oke. Iya, Adif nggak niat nyakitin orang. Tapi bisa jadi apa yang Adif katakan nyakitin orang lain. Nah itu. Jadi kita tidak meminta Adif untuk dimengerti oleh lingkungannya. Oke. Adif lah harus belajar ngertiin orang lain. Berarti kan Adif harus naik level banyak banget kan tuh tadi. Iya. Orang dia harusnya difahami kok. Iya. Tapi kok dia malah memahami orang lain? Exactly. Gimana tuh? Iya, lewat banyak sekali reprogramming yang luar biasa kan. Jadi apa ya? Kan kalau orang ya maaf ya coach ya. Kalau orang kan teman-teman semuanya maaf keluarga ya, anak saya autis kita nih anak saya misalnya. Kita enggak. Eksternal faktor pahami ini. Enggak. Itu. Totally enggak. Jadi kalaupun kita mengangkat tema ini bukan minta Adif dipahami, enggak. Justru untuk jadi semoga bisa jadi pembelajaran buat orang-orang. Tapi di Adif sendiri tuh kita keras banget kan. Makanya dia suka sebel. Kayak di rumah ini semuanya salah. Nafas aja salah gitu katanya. Intonasi salah. Karena nada dia beda sedikit. Kita ingat ya. Kita kasih masukan Div. Itu nadanya tadi nggak enak loh. Orang kalau dengar bisa marah dengan nada Adif. Dia belajar lagi. Tapi tidak sekaligus kadang tuang lagi, itu lagi, tuang Adif lagi, dari itu yang lagi. dulu gitu. ngerasa dikit-dikit kok Adif salah melulu. Sekarang kalau ditegur, Adif tahu di mana salah Adif. Masya Allah. Dia tahu di mana. Dia tahu. Itu keren. Dan dari yang dulu sakit hati, marah sampai sekarang, Adif butuh ayah bunda untuk ngingetin Adif. Masya Allah. Soalnya banyak anak yang merasa dirinya normal, malah kalau dikasih tahu nggak bisa. Tetap ngerasa I know. Gitulah kan perjuangan kami sebagai keluarga. Adif udah pernah jatuh cinta? Nah, ini pertanyaan yang laki-laki normal. Adif sejak awal sudah tahu ayah bundanya nggak pengen dia pacaran. Iya. Jadi apalagi dengan konsep selesai dengan dirinya sendiri ini, Jadi sekarang disebutnya ini teman-teman Adif ayah pacaran. Begitu mereka bermasalah, emang udah tahu gimana cara benerinnya. Dia tahu bapaknya ini soalnya kan. Jadi dia suka mempertanyakan keputusan teman-temannya untuk pacaran gitu kan. Dia tahu pacar itu tidak menjamin kebahagiaan. Nggak jamin kenal juga gitu loh. Dan karena Adif juga tahu PR dia masih banyak. Gimana gua bisa ngisain dia, gua aja masih banyak PR gitu loh. Ya mohon doanya lah, masih panjang perjalanan Adif. Itu kan tadi kita ceritakan. Tapi dia pernah cerita bahwa ayah gitu, aku naksir suka. dia gitu, aku suka dia gitu. Sampai detik ini belum. Mungkin ada sesuatu, mungkin ada yang dia pernah rasa suka, tapi kan dia udah tahu banget nih roadmap-nya dia seperti apa. Jadi memilih dia tidak. Iya, normal pasti ada. Sekarang aktivitas Adif sehari-hari apa, Coach? Adif tuh kan harusnya sudah selesai kuliah 2 tahun yang lalu. Nah ini juga karena faktor NLD juga nih Tat. Waktu COVID kemarin, kan dia cuma sempat ngalami kuliah offline itu 6 bulan. Angkatan COVID 2019 dan baru masuk 6 bulan kemudian COVID, lockdown. Nah akhirnya kuliahnya kan online. Dan kuliah di Prasetya Mulia itu banyak banget kerja kelompok Tat. Bukan yang individual gitu loh. Lah si Adif kan masih punya bakat ansosnya kan, nggak mudah berinteraksi kan, gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, beda frekuensi juga Tat. Jadi kan banyak yang non muslim di situ kan. Akhirnya apa? Kalau ngajak meeting udah malam banget Tat. Mereka habis hangout gitu kan. Terus dia bilang, ya gue mesti sholat subuh gitu kan. Dan banyak banget akhirnya membuat Adif tuh burn out. Terus dia bilang, ayah kondisi Adif kayak gini. Boleh nggak Adif cuti? Adif nggak kuat. Nah kami sebagai orang tua
kebetulan memang bukan tipikal yang Adif harus gini-gini, pokoknya lu butuh apa kita support. Kita support cuti setahun. Nah selama setahun itu nah ini yang seru. Nggak boleh istirahat lu. Kita kasih assignment Tat. Assignmentnya adalah wajib tiap hari kirim email kepada kita. Karena kalau enggak dia akan kuat ansosnya. Loss. Iya, dia akan. Isinya apa emailnya? Nah, Bunda mau cerita? Apa ceritanya? Ternyata yang membuat dia self growth-nya Kenceng. cukup pesat itu udah dengan menulis. Ternyata. Karena Merapihkan. dia sangat ruwet melihat segala sesuatu. Dengan menulis dia bisa belajar memahami pikirannya sendiri, memahami perasaannya. Tumpahkan di tulisan aja gitu. Iya. Dan semakin lama semakin bagus. Semakin berkelas tulisannya. Jadi karena kita pandang-pandangan. Loh juga ya. Anak kita hebat juga gitu. Kagum sendiri gitu. Karena isi buku, karena Review, apa yang dia baca di insight. Twitter, karena apa yang dialami hari itu, apapun dia bebas, apapun boleh ditulis. Dan Kadang-kadang kita kasih cuplikan video kajian gitu ya, suruh dia dan dapat apa yang disitulah didapatkan. kita tahu dia bergeraknya kemana nih, masih on track, ada yang mulai belok. Nah karena menulis setiap hari itu ditagih sama bapaknya, ada satu tulisan yang buat kita waspada. Kok ini tulisannya nih? Maksudnya apa nih? Jadi mulai belok, mulai kehilangan orientasi. Kompasnya geser. Kompasnya geser. Ajak ngobrol, diskusi lagi, on track lagi. Jadi alhamdulillah keputusan bapaknya untuk mewajibkan Dinus itu membuat dia tahu Adif ikuti kompas yang ini. Jadi kami bertiga tuh suka email-email yang Tat. Tebak berapa email yang sudah terkirim di antara kita bertiga? Pasti dari ribuan. 1000 lebih. Kenapa email bukan WhatsApp? Nah menarik nih Tat. Kita WhatsApp nih Tat. Kan lebih intens. Tak. Iya. Send. Iya. Terus ya suka gitu nggak? Ups gitu kan? Karena WhatsApp itu kan sifatnya impulsif kan Tat. Pengen cepat. Iya. Nah kalau email itu perlu ditata ulang semuanya, dibaca lagi. Sebuah surat sebetulnya. Sebuah surat. Iya. Nyusun poin Suratan. paragraf. Betul. Kalau email Terstruktur. WA kan ya, enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa email? Supaya one day kita bisa looking back. Ini loh journey kita dulu. Ada track record Tat. Start pernah janji sama Umu begini-begini lewat WhatsApp. Nyarinya susah nggak? Betul. Kalau email, hebat nih janjinya dulu. Lebih enak. Gitu. Lebih nata ya dia. Karena dia kayak surat, benar-benar kayak surat. Share feelings, Ini pikiran, perasaan masih dengan satu kamar tidur, seranjang berdua masih dan email-emailan. memang ternyata menurut para ahli ada beberapa hal yang hanya bisa disampaikan dengan tulisan. Itu pentingnya komunikasi lewat tulisan dalam hubungan dengan pasangan, dengan anak. Beda dengan komunikasi lisan. Tulisan pun ada hal yang akan terungkapkan. Lebih bebas dengan tulisan, lebih deep bisa, lebih thoughtful, lebih banyak hal. Makanya kita mulai membiasakan sesuatu sekarang Adif juga. Jadi dari hasil email-emailan itulah akhirnya kita insya Allah menyusun buku yang berjudul From Broken Pieces to Masterpiece. Masya Allah. Ditunggu banget ini bukunya. Udah sampai mana sekarang? Secara draft udah kelar. Udah kelar, oke. Tinggal nunggu kesiapan penerbitnya nih, Tat. Apa judulnya bisa diulang? From Broken Pieces to Masterpiece. Jadi dari sesuatu yang hancur menjadi masterpiece. Menjadi mahakarya. Karena sesungguhnya setiap orang tuh masterpiece. Exactly. Nggak mungkin salah Allah tuh. Pasti spesial sih. Ini berarti bukunya cerita tentang perjalanan Adif. Kita bertiga. Terutama harus tentang cepat Adif. keluar ini. Saya siap bantu apa yang bisa. Insya Allah kita percepat keluarnya. Target launching kapan? 2 tahun yang lalu sebenarnya. Kenapa lama banget ini? Ya Allah, Bismillah. Ya ada kendala-kendala ya kita siap bantu. Iya. Insya Allah. Soalnya banyak orang tua yang harus belajar ini. Justru itu. Jadi bener. Tujuan kita adalah ini juga tadi malam ada yang ngomong. Ayah, Bunda dan Adif tahu kita keluarga itu bukan keluarga sempurna. Nggak juga keluarga ideal dan tidak pernah juga punya pretensi untuk bilang kita ini bagus gitu loh. Cuman inilah journey kita dan semoga ada yang bisa belajar sesuatu dari journey kita ini gitu loh. Betul. Journey menyiapkan anak yang minusnya 27 menjadi siap menjadi kawam insya Allah. Ini justru nah, yang hebat sekali. sejati.
Kenapa? Kalau punya anak biasa jadi biasa itu standar. Anak biasa Anak jadi biasa hebat jadi hebat itu iya. juga biasa. Iya. Basic tuh ya, tapi ini dari minus menjadi masterpiece, ini keren. itu. Mohon doanya Ustaz. Luar biasa, kesabaran yang luar biasa. Tanggal launchingnya Nih. berapa mau ditambahin? Mau ditandain? Ibu. Harus sudah ada tanggal launching atau coach? Ya Oke, kita Allah. nyebut aja kali ya. Iya, langsung disebut Bismillah. aja biar langsung Apa ketemu. ya? Lebaran? Lebaran kali Ya, ya. ya lebaran aja. Entah mbok piye carane. Iya, Ih, kelamaan amat lebaran masih marah. Lebaran, soalnya kita juga nanti Ini akan dekat umum. kita akan siap support ya Lebaran ya. Lebaran Launchingnya ya. di Jepang tapi gitu. Launching di Jepang. Oh, tuh launching di Alhamdulillah. Jepang. Karena gini Tat, yang fakta yang kita temukan juga adalah ternyata banyak orang tua yang kesulitan ngobrol sama anaknya yang dari remaja beranjak dewasa. Iya, benar. Semoga kisah kami ini itu bisa ngebantu menjadi obat, gitu. menjadi Betul. jalan, menjadi panduan. Kebanyakan tuh yang kita ada sekarang adalah cool parents ya. Cool parent kan? Cool Orang parents. tua yang keren Cool. gitu. Best friend sama Kelihatan anak. oke-oke. Jadi tidak ada batasan lagi antara orang tua dan teman. Nah, tuh. Jadi akhirnya mereka nggak punya otoritas karena udah dapet teman. Iya. Kebablasan. Iya, Hmm. iya. Terus yang lagi tren lagi sekarang Tat, wah cool parent udah gak keren nih. Jadi VOC. Ya. Orang tua VOC. Ada Jadi kok jadi ekstremis semua begini gitu loh. VOC. Padahal kan gini, ya kami bukan pakar parenting, cuman dari pengalaman kami adalah tiap keluarga tuh unik. Iya, betul. Dan itu perlu menemukan polanya sendiri Betul, yang betul. paling pas Iya, gitu. betul. Itulah culture yang berbeda di culture kami dengan di Coach Indra, berbeda dengan keluarga teman-teman lainnya, dan punya jalan masing-masing. Tapi yang pasti tadi guidance-nya sama, tujuannya sama. Iya. Bahagia. Tambah sedikit juga kalau Masya ada Allah. ayah bunda sedang menyimak materi obrolan ini, kalau kebetulan punya anak yang ada sedikit tantangan, jangan diturunin standarnya. Tuh. Yang penting dia nggak ini aja kita udah happy. Jangan. Tetaplah punya impian yang tinggi selama bersedia bayar harganya Tat. Itu Nah, kan itu poin. aja. Iya. Berarti kan ya orang Jangan tua downgrade. jangan downgrade. Tapi bersedia bayar harganya lebih banyak, lebih keras, Iya. lebih mahal. Iya. Salah satu harga akhirnya yang saya pilih adalah saya memilih untuk nurunin aktivitas di luar, Tat. Fokus ke adif gitu loh. Iya. Karena buat saya ke prestasi bisa dikejar nanti Iya, gitu kan. nanti. Tapi yang ini kalau miss Iya. nangis darah. Oh, itu dia. Betul. Fondasi. Dan Dan terutama nangis darahnya sepanjang hidup. itu banget. Terutama kami concern dengan jangan sampai masih ada luka batin di adif. Iya. Nah itu karena semakin kami kesini mendalami psikologi dan sebagainya, seseorang itu akan menarik pasangan dan luka batin yang sama, Iya. gitu. Hampir selalu seperti itu. Jadi kita kadang-kadang kayak gitu, loh kok yang satu punya luka batin sama ibunya Begitu marah. digali, lah kok sama Kok persis. sebenarnya sama? Ternyata yang masa saintifik, Tarik menarik. Kecenderungan tarik menarik dengan yang sama. jadi makanya diberesin supaya kamu menarik pasangan yang juga sekufu. Jadi bahaya sekali kalau sampai orang tua tidak membiarkan anaknya masih punya luka dan tidak dibereskan. Itu kasihan anaknya nanti Iya, gitu ya. betul, Dia tersiksa. tidak sadar dia punya luka Kalau batin. punya anak, nggak pernah nyusahin orang tua, Tuh, berprestasi, Tuh, mandiri, bahagia nggak Tat? bahagia Banget lah. dong. Standar lah. Terus begitu konseling, terbukalah sebuah informasi, anaknya mulai begini, Iya, iya. itu. Self-harm. Iya. self harming. Hmm. Salahnya di mana Tat? Hmm. Kan punya anak nggak pernah nyusahin orang tuanya. Iya, kan bukankah itu yang dicari? Bukan tuh yang dicari. Prestasi IPK hampir 4 gitu Iya, kan. iya. Cum laude gitu Iya. kan. Gila, kurang apa lagi? Apalagi. Ternyata si anak tidak protes, tidak sama dengan anaknya baik-baik saja, Tat. Iya. Anaknya merekam bagaimana orang tuanya berinteraksi, Tat. Dan di sini nih, dum, meledak di dalam. Ada bom Hiroshima di dalam. Exactly. Akhirnya ada nanti anak yang punya kecenderungan untuk self harming, Iya. ada yang takut nikah, ada yang nanti nariknya malah persis yang dia takutin dulu, ya. Bom waktu semua. Ini ilmu banget hari ini, banyak banget ilmu bermanfaat dari Coach Indra dan Bu Nuni. Makasih banget.
bagaimana runtutan tadi pertemuan pertama, ternyata gelombang itu bersama berdua sampai 1/4 abad bersama, jeger, Allah tambah lagi nikmat sebenarnya. Cuma kita selalu memandang ujian lagi nih gitu ya. Tapi sesungguhnya itu menaikkan level, upgrade dan terus menjadi lebih tinggi. Coach Indra, makasih banget, luar biasa. Obrolan daging semua ya teman-teman ya. Jangan lupa diklik tombol share-nya, dibagikan, dan ini selamat menikmati. Dari tadi kita saking asiknya ngobrol, jadi ini belum makan. Kenyang sama ilmu, Kenyang dikasih sama Coach ilmunya. Indra sama Bu Nuni. Terima kasih. Ini ilmu real, bukan ilmu yang maaf ya, sebatas teori, sebatas lembaran-lembaran buku. Makasih Coach, kita ketemu lagi di offline. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan berbagi. Masya Allah. Coach, ayo Coach silakan. Iya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Insyaallah. Ayo guys.